A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma atakumur rasulu faguduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du. Nama Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kita baca hadis apa yang diomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinasihatin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atasnya, ngatakan atau dia ngomong, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang, dia ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ni ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Dia ngomong sama Nabi, bertanya sama Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kemudian Nabi Muhammad jawab omongan dia atau pertanyaan yang dia bertanya tadi, qal anta saddaqa wa anta sahihun syakhihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Dijawab oleh Nabi, yaitu kamu sedekah sedangkan kamu masih sehat. Jadi badan masih sehat, masih gagah, saat itu kamu galak sedekah. Kemudian kamu masih senang dengan harta, jadi cinta dengan harta. Jadi pada saat-saat cinta dengan harta itulah, pada saat itulah yang dinamakan sedekah yang banyak akan pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takhshal faqra wa ta'munul ghina. Pada waktu sedekah, saat-saat kita sedang takut miskin. Jadi kalau nak ngeluarin harta tu takut kita, kaget kalu-kalu gara-gara ngeluarin harta untuk sedekah tadi habis harta, akhirnya jatuh miskin. Kalau bahasanya itu, kaget dulu nolong wong, itu dulu yang paling penting, kira-kira pecah itu. Nah, hal-hal yang berat ini nih. Kemudian masih ingin kaya, wa ta'mulul ghina, jadi masih nak kaya, ambisi nak kaya itu masih ada dalam diri. Wala tumhilu hatta idza balaghatil khulqum qulta, dan janganlah kamu, kata Nabi, menunda-nunda sehingga bila nyawa sudah sampai di tenggorokan sekarat. Jadi pada saat nyawa sudah di tenggorokan, sudah sekarat, maka kamu baru berkata. Jadi waktu nyawa lah di kerongkongan, kita baru ngomong, li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza, muttafaqun alaih. Jadi pada waktu nyawa nak dekat, kita ni lah nak mati, kalau bahasa kita tu, baru ngomong, nggak mikir harta tadi dah guna lagi, baru kita ngomong untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, bagi ke. Padahal kata Rasulullah, harta itu sudah menjadi hak si fulan, apa, ahli waris. Nah ini. Jadi di sini nerangkan sama kita apa? Pahala paling besar pahalanya berupa sedekah. Pada saat kapan? Dia ada sahabat bertanya sama Rasul dengan Nabi, dia bertanya pada saat kapan nilai sedekah itu besar nian pahalanya. Jadi Nabi jawab apa? Engkau sedekah sedangkan kita ini masih sehat, badan kita masih gagah. Pada saat kita lagi semangat-semangatnya nyari harta, nyari duit, nyari penghidupan, saat itu kita galak sedekah,
itu salah satunya pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dang sehat kita galak bersedekah. Nyari harta kita semangat. Dengan semangat mujahadah kita, banyak juga harta yang kita dapat karena masih muda, masih gagah, masih sehat, kita galak sedekah. Itu pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah. Kemudian yang kedua, sedekah yang cak mano? Sedekah pada saat kita itu masih senang dengan harta. Syahihun, masih senang dengan harta. Takut-takut. Punya harta banyak tu takut-takut nak sedekah. Mobil lado mewah, rumah lado mewah, duit banyak, tidak kurang dengan yang namanya duit. Jadi timbul perasaan hati ini sayang nak bersedekah. Kenapa? Karena ngerasa harta itu hasil daripada jerih payah dia. Nah pada saat itu hitung-hitungannya masak. Nah pada saat itulah tantangan hati kita untuk bersedekah. Kalau kita berani mengeluarkan sedekah pada saat kita sedang senang-senangnya dengan harta kita, pada saat itu berarti nilai sedekah kita itu besarnya pahalanya dibanding kita sedekah pada saat kita sudah tidak cinta lagi dengan harta. Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Takhshal faqra. Jadi kita nyari dunia ni, apalagi yang masih muda, semangat nyari duit, nyari harta, nyari kedudukan, karena pada dasarnya pada saat itu kita ni dah galak miskin, dah mau uang ni hidup miskin. Pada dasarnya dah kata yang galak hidup miskin. Nah pada saat itu Allah titipkan harta sama kita sehingga kita jadi orang kaya, jadi orang berada, jadi orang berkecukupan. Nah pada saat itu kita timbul perasaan ni tambah takut kalau usaha bangkrut, kalau jabatan pasti habis, kalau pekerjaan ada masanya kita lemah. Kalau yang namanya bisnis ada masanya kita ni capek, lemah, semakin tua semakin lemah. Nah pada saat kita dan gagah-gagahnya, kita takut dengan peristiwa-peristiwa itu. Pada saat kita takut miskin, kita bersedekah. Itulah yang ketiga kata Rasul, sedekah yang paling besar pahalanya. Kemudian yang keempat apa? Wa ta'mulul ghina. Nah, pada saat itu kita sedang nyari harta, nyari pekerjaan, kita begawe dan kepengennya kaya, kepengen punya ini, kepengen punya itu, kepengen punya rumah mewah, kepengen punya mobil bagus, kepengen punya duit banyak. Nah dan kepengen itu kita dapat, begitu kita dapat kita sedekahkan. Nah saat itulah kata Rasulullah, sedekah yang paling besar nilai pahalanya di mata Allah dibanding kita sedekah pada saat kita sudah tak selera lagi untuk jadi orang kaya. Jadi lanjutan dari hadis itu apa Rasul ngomong? Jadi jangan kaget setelah kita tidak punya kemampuan dalam 4 hal ini. Yang pertama pada masa-masa kita sedang sehat, yang kedua pada masa-masa kita syahihun dan cinta-cintanya dengan harta, yang ketiga pada masa kita sedang takut-takutnya untuk jadi orang miskin, yang keempat pada masa kita ketakut-takutnya pada saat kita kepengen jadi orang kaya. 4 hal ini sudah hilang, tak ada lagi dalam diri kita. Dia mengoleh Rasul, wala tumhilu hatta idza balaghatil hulqum. Kulta, jangan sampai hal itu baru nak kita buat setelah nyawa kita di kerongkongan. Artinya kita lah nak tamat di pucuk dunia ni, lah nak ngadap Allah Subhanahu wa taala, baru pada saat itu kita ngomong li fulanin kada wa li fulanin kada. Tolong bagikan aku harta ni untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, bagikan dengan si fulan. Apa kata Rasul? Wa qad kana li fulanin kada. Padahal kata Rasul, harta itu, harta yang kita kumpul-kumpul semasa kita sedang sehat-sehat, dan takut miskin, dan semangat-semangatnya, dan pada saat itu kita sedang nak nyari duit supaya kita ni jadi orang kaya. Kata Rasul, pada saat nyawa sudah di kerongkongan itu katik guna lagi. Ngapa? Karena harta itu sudah menjadi hak fulan. Siapa? Ahli warisnya. Jadi mumpung kita masih yang dia mengoleh Rasul, ambil nilai pahala terbesarnya. Kalau terbesarnya waktu kita dan masih sehat, masih gagah, waktu kita dan senang-senangnya dengan harta, waktu kita dan takut-takutnya jadi miskin atau takut jatuh miskin. Artinya kalau usaha-usaha masih sedang jaya-jayanya, kalau pekerjaan masih sedang mantap-mantapnya,
terus masih kepengen kayo, masih ada selera nak kayo, masih tinggi. Nah, pada saat itu kita lakukan sedekah, sedekahnya paling besar nilai pahalanya di mata Allah.